Ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Gagasan Progresif 79. Sahabat sebangsa dan setanah di mana saja Anda berada. Kembali kita mengikuti masalah habaib, update informasi terkini di mana salah seorang Habib angkat bicara yang membuat kita betul-betul terkejut dibuatnya. Dia adalah Habib Novel Al-Idrus, ya, nama yang sudah cukup populer ya, sebagai seorang dai yang memang dikenal ya, dan dia memberikan sesuatu statement yang menurut kita ini ya betul-betul mengejutkan. Bagaimana tidak, beliau yang selama ini dikenal itu sebagai seorang habib yang sangat lembut ya, yang sangat santun, yang adem ketika memberikan nasihat-nasihat keagamaan, ini tiba-tiba berubah dan seakan-akan menunjukkan keasliannya itu. Ketika masalah nasab ini kemudian mengemuka, dia pun memberikan respon dan ya mungkin itulah aslinya, karakter aslinya ya, dimana dia menyatakan bahwa ya orang yang mengoreksi Habibnya ya, sebutlah santri yang mengoreksi Habibnya, berani mengoreksi Habib ya, itu mirip dengan iblis. Tentu sebuah statement yang menurut kita ini sangat tidak pantas dikeluarkan oleh seorang yang mengaku dirinya sebagai dai, apalagi seorang suriat Nabi. Kenapa sampai pernyataan-pernyataan mirip iblis ini mengemuka ke permukaan? Ya, kita menduga saja bahwa mungkin itu sudah di luar daripada kontrolnya, dan itulah mungkin saja itulah karakter aslinya yang betul-betul kita dibuat kaget ya. Tapi untuk lebih jelasnya kita akan simak dulu seperti apa ceramah beliau yang betul-betul mengejutkan ya kita semua. Mari kita simak. Alhamdulillah, Indonesia merupakan negara yang insya Allah dengan anak cucu Nabi Muhammad SAW terbesar di dunia. Nggak ada yang lebih banyak di Indonesia terbesar di dunia. Bangsa ini akan aman, bangsa ini akan sejahtera, bangsa ini akan makmur selama anak cucu Nabi Muhammad SAW tidak diganggu, tidak diusik, dimuliakan, dicintai, disayangi. Karena apa? Ada doa dari kakeknya, pemimpin kita semua, Baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tapi kalau udah mulai gaya Habib kok seperti itu. Nah ini santri gaya ya, umat Islam mulai gaya, mulai mengkoreksi Habibnya, mulai mengkoreksi ulama-ulama dari anak cucu Nabi Muhammad SAW. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Orang yang seperti itu mirip dengan iblis. Mirip dengan iblis. Bakatnya, ilmunya ditunjukkan untuk mengoreksi anak cucu Rasulullah. Lupa kalau kakeknya mendoakan siapa yang mencintai keduanya, cintai, dan siapa yang menyakiti keduanya, aku benci ya Allah, benci mereka. Mau pamer apa? Mau pamer apa coba? Makanya tolong semuanya sadar, jangan ikut-ikutan orang yang tidak mencintai keluarga Rasulullah. Kadang gara-gara pangkat, gara-gara jabatan, gara-gara kedudukan, gara-gara harta, gara-gara ilmu, kita lupa ajaran para kiai, lupa ajaran para ulama. Bagaimanapun anak cucu Nabi, jangan komentar, cintai, selesai. Jangan komentar, cintai, selesai. Itu tugas umat. Gara-gara macam-macam jadi lupa, gara-gara macam-macam jadi merasa punya sesuatu, kemudian dia berani menghakimi anak cucu Nabi Muhammad SAW. Dan jangan macam-macam dengan semua yang dicintai Rasulullah. Al ulama warathatul anbiya.
Kalau namanya kiai cinta sama Habib, kalau namanya kiai cinta sama Habib, maka kata Rasul, Salman minna ahlal bait. Salman itu orang Persia, orang biasa. Sama Nabi dibilang itu keluarga saya, itu ahlul bait saya. Kenapa? Karena Salman sangat cinta kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kiai cinta keluarga Nabi, sama Nabi langsung dimasukkan, engkau keluargaku. Enak tuh? Makanya jangan ngaku-ngaku jadi Habib, kurang kerjaan. Nggak perlu ngaku jadi Habib. Ya cukup jadi orang yang cinta Habib, cukup jadi orang yang cinta Habib, nanti otomatis udah jadi Habib dalam pandangan Nabi Muhammad SAW. Meskipun nasabnya bukan Habib, meskipun nasabnya bukan Habib. Jelas? Mohon maaf, ilmu yang satu ini sudah tidak banyak yang nyampaikan. Kalau kiai dulu disampaikan digandeng anaknya, Habib Ambungen, Habib Ambungen. Berkah dunia akhirat, cintai Habib. Itu kiai dulu begitu. Kalau anak muda zaman sekarang kontok se Habib sopo, kontok se Habib sopo, no cocok gak apa-apa, gak cocok tinggal no, kurang ajar itu Habib itu. Masya Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jangan lupa, umat Islam di jagat raya salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun salatnya nangis sampai keluar air mata darah, kalau tidak mau mendoakan Habib. Kalau tidak mau mendoakan Habib. Ya, sangat jelas dan lugas apa yang disampaikan oleh Habib Novel ini. Memang dia ini sangat dikenal sebagai seorang dai yang cukup populer ya, dan memang cukup bagus dalam penyajian nasihat-nasihat keagamaannya. Kali ini ya dia membahas ya bagaimana katanya negeri Indonesia Nusantara ini makmur sejahtera itu karena banyak ya suriat Nabi. Di Indonesia ini ya banyak suriat Nabi yang kemudian dihormati, yang disayangi, ya dikasihi, dijadikan teladan. Nah, sampai di situ tentu kita semua sepakat dengan hal itu, bahwa ulama-ulama dari kalangan habaib ya tentu menjadi ya suatu keharusan bagi kita untuk menghormati dan menyayangi beliau ya. Tetapi ketika ya Habib Novel mengatakan bahwa ketika ada santri yang mulai mengoreksi Habibnya, maka itulah yang mirip iblis. Nah, inilah yang kemudian menjadi tanda tanya kita semua. Ya, kenapa sampai Habib Novel membuat statement-statement yang ngawur seperti ini? Pertanyaan kemudian adalah, yang mana yang dia maksud itu sebagai suriat Nabi? Kalau suriat Nabi, jelas kita semua harus menghormati, menyayangi, dan mencintai mereka. Jangankan suriat Nabi, siapa saja ya. Sebagai umat manusia ya tentu kita harus saling menghormati satu sama lain, apalagi jika itu suriat Nabi. Tetapi suriat Nabi yang bagaimana dulu ya? Yang mana yang dimaksud suriat Nabi oleh Habib Novel ini? Mereka-mereka yang selalu ada oknum-oknum yang selalu menebarkan kebencian, mencaci dan memaki orang, apakah itu bisa dijadikan teladan? Nah, tentu ini adalah pertanyaan besar bagi kita semua. Dan apa yang disampaikan oleh Habib Novel ya terkait dengan orang-orang yang mengoreksi Habib, yang dia seolah-olah menyamakan dengan iblis ya. Kalau kita melihat ini adalah sebuah sikap ya, doktrin-doktrin yang menurut saya ini harus dibuang jauh-jauh. Kita sebagai orang pribumi tidak boleh termakan dengan doktrin-doktrin seperti ini. Karena kenapa? Habib itu bukanlah manusia yang suci ya. Dia bukanlah manusia yang terbebas dari kekeliruan dan kesalahan, sehingga hal yang lumrah dan wajar ketika ada orang kemudian mengoreksi dalam bentuk mengingatkan agar Habib itu
ya melakukan hal yang baik sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW, bukan justru ya membuat statement-statement yang seakan-akan meminta terus untuk dihormati, untuk dicintai, sekalipun ada hal keliru dari mereka. Ini kan yang tidak bisa kita terima. Dan saya kira bahwa kita penting untuk cerdas melihat persoalan ini. Sebagai orang pribumi, kita harus kritis dan jangan mudah dan gampang termakan dengan doktrin-doktrin yang ini ya hanya akan membuat pikiran-pikiran jernih itu tidak muncul hanya karena membel ya semata-mata ya, mengikuti doktrin-doktrin yang tidak punya dasar ya dalam agama. Mana hukumnya mengoreksi orang, mengoreksi habaib itu disamakan dengan iblis? Nggak ada. Tidak ada satupun ya pendapat-pendapat ulama yang pernah kita dengar seperti itu. Padahal mengingatkan itu adalah sebuah kewajiban sesama muslim. Saya kira demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.